Waktu dan uang, dua sumber daya yang harus dikendalikan dengan bijak. Dalam filsafat Stoik, waktu dan uang adalah dua sumber daya paling berharga yang kita miliki, tetapi keduanya sering disalahgunakan atau tidak disadari nilainya. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali atas pikiran dan tindakan kita adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna. Dengan pemahaman ini, mengelola waktu dan uang bukanlah sekadar soal efisiensi, melainkan bagian dari seni hidup. Sebelum kita mulai, terima kasih kepada kalian yang telah setia bersama kami. Terima kasih atas langganan, dukungan, komentar, dan cinta yang tak terhingga. Mari kita mulai. Pertama, pahami siklus penggunaan waktu dan uang. Marcus Aurelius pernah berkata, hidup Anda dibentuk oleh pikiran Anda. Dalam konteks waktu dan uang, siklus keduanya adalah refleksi dari prioritas dan nilai hidup kita. Banyak orang terjebak dalam lingkaran tak berujung di mana waktu dihabiskan untuk mengejar uang, dan uang digunakan untuk membeli kenyamanan atau kesenangan sesaat yang tidak memberikan makna jangka panjang. Stoikisme menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan tujuan yang jelas. Waktu adalah sumber daya yang lebih berharga daripada uang, karena ia tidak dapat diperoleh kembali. Sebaliknya, uang dapat dikelola, ditingkatkan, bahkan dikorbankan demi sesuatu yang lebih berharga. Renungkan bagaimana Anda mengalokasikan waktu Anda setiap hari. Apakah aktivitas yang Anda lakukan memperkuat nilai-nilai Anda atau hanya membuang waktu tanpa hasil? Uang yang Anda hasilkan, apakah digunakan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna atau hanya memuaskan hasrat sementara? Stoikisme mengajarkan bahwa kendali diri dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menggunakan waktu dan uang secara efektif. Dalam siklus ini, penting untuk menyadari bahwa yang kita kejar seharusnya bukanlah kelimpahan materi, melainkan ketenangan pikiran. Jika uang digunakan untuk membebaskan Anda dari kekhawatiran finansial dan memungkinkan Anda menjalani hidup yang lebih bermakna, maka itu adalah penggunaan yang bijak. Seperti halnya waktu, gunakan uang untuk hal-hal yang mencerminkan prioritas sejati Anda. Kedua, hindari ketergantungan pada masa kini. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang bermakna tidak dibangun dari mencari kenyamanan sesaat, melainkan dari pengendalian diri dan kemampuan untuk menunda kepuasan. Ketika Anda terlalu bergantung pada kenyamanan sekarang, Anda mengorbankan potensi masa depan. Filosof Epictetus pernah mengatakan, kebebasan sejati adalah kendali atas diri sendiri. Dalam pengelolaan waktu dan uang, ini berarti menahan godaan untuk menghabiskan keduanya hanya demi kesenangan jangka pendek. Menghindari ketergantungan pada masa kini bukan berarti mengabaikan kehidupan saat ini, melainkan menjalani hidup dengan kesadaran penuh terhadap konsekuensi dari setiap tindakan. Apakah menghabiskan waktu dengan menonton hiburan tanpa henti benar-benar akan memberi Anda kebahagiaan jangka panjang? Ataukah membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak penting justru akan membebani Anda dengan rasa penyesalan? Stoikisme mendorong kita untuk memprioritaskan hal-hal yang abadi dan bermakna. Jika ada pilihan antara kenyamanan sementara dan pembangunan karakter atau kebijaksanaan jangka panjang, seorang stoik sejati akan memilih yang terakhir. Ini adalah pengingat bahwa hidup yang terarah tidak diukur dari seberapa banyak kesenangan yang Anda kumpulkan, tetapi dari seberapa baik Anda memanfaatkan waktu dan sumber daya yang ada. Ketiga, pahami efek jeda. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai proses, bukan hasil yang instan. Epictetus berkata, tidak ada yang hebat yang terjadi secara tiba-tiba.
Dalam konteks waktu dan uang, pemahaman tentang efek jeda bahwa upaya hari ini membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Orang sering menyerah terlalu cepat karena tidak melihat hasil langsung dari upaya mereka. Misalnya, seseorang yang memulai investasi atau belajar keterampilan baru mungkin merasa frustrasi ketika hasilnya tidak terlihat dalam beberapa minggu. Namun, stoikisme mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada tujuan dengan kesabaran. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan konsistensi membangun fondasi untuk pertumbuhan eksponensial di masa depan. Kunci utama adalah fokus pada proses, bukan hasil. Jika Anda berlatih disiplin dalam bekerja atau menabung, meskipun hasilnya tidak segera terlihat, dampaknya akan sangat besar dalam jangka panjang. Filosofi Stoik juga mendorong kita untuk tidak terikat pada hasil akhir, tetapi menikmati perjalanan sebagai bentuk pertumbuhan diri. Dengan memahami efek jeda, Anda akan berhenti tergesa-gesa, mencari kepuasan instan, dan mulai membangun sesuatu yang berkelanjutan. Ini juga membantu Anda menerima bahwa hasil besar membutuhkan waktu, dan itu bukan kelemahan melainkan kekuatan dari proses kehidupan. Keempat, lihat melalui lensa biaya peluang. Seneca berkata, "Sungguh, bukan karena kita memiliki waktu yang singkat, tetapi karena kita menyia-nyiakannya sehingga hidup terasa singkat." Melalui lensa stoikisme, biaya peluang adalah pengingat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi tak terlihat yang memengaruhi hidup kita secara keseluruhan. Setiap kali Anda memilih untuk menghabiskan waktu atau uang, Anda menukar kesempatan lain yang mungkin lebih berharga. Misalnya, menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak produktif, seperti menggulir media sosial, bisa berarti kehilangan kesempatan untuk belajar keterampilan baru. Begitu juga dengan uang membelanjakannya untuk barang-barang konsumtif, berarti kehilangan peluang untuk menginvestasikan uang tersebut demi masa depan yang lebih baik. Stoikisme mengajarkan bahwa kesadaran adalah kunci. Dengan refleksi, Anda dapat bertanya, apakah ini merupakan penggunaan terbaik dari waktu dan sumber daya saya? Dengan bertindak berdasarkan nilai-nilai utama Anda dapat memastikan bahwa keputusan Anda selaras dengan tujuan jangka panjang. Melalui lensa biaya peluang, Anda akan belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Daripada mengejar banyak hal sekaligus, fokuslah pada yang memiliki dampak paling besar. Hal ini sejalan dengan stoikisme yang menghargai kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam bertindak. Kelima, kenali paradoks kebebasan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, melainkan dari mengetahui apa yang cukup. Marcus Aurelius menulis, "Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Semuanya ada dalam dirimu, dalam cara berpikirmu." Dalam dunia yang penuh pilihan, paradoks kebebasan muncul. Semakin banyak opsi yang kita miliki, semakin sulit untuk memilih, dan seringkali kita merasa terjebak oleh kebingungan itu. Ketika Anda mencoba menimbang semua opsi untuk mendapatkan hasil terbaik, waktu dan energi Anda terkuras. Misalnya, Anda menghabiskan berjam-jam membandingkan produk yang berbeda, hanya untuk menyadari bahwa hasil akhirnya tidak sepenting waktu yang Anda buang. Ini adalah jebakan modern yang membuat kita teralihkan dari hal-hal penting. Stoikisme menyarankan untuk menetapkan batasan yang ketat pada pilihan kita dan fokus pada apa yang benar-benar bernilai. Dengan menentukan apa yang Anda butuhkan daripada apa yang Anda inginkan, Anda mengurangi kebingungan dan membuka ruang untuk menjalani hidup yang bermakna. Penerapan kebijaksanaan ini juga melibatkan delegasi keputusan yang lebih kecil kepada orang lain atau sistem. Dengan membebaskan pikiran Anda dari keputusan yang tidak penting,
Anda memiliki lebih banyak energi untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar penting bagi pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Keenam, keinginan Anda versus pandangan masyarakat. Stoikisme menekankan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, bukan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Epictetus berkata, jika kamu ingin berkembang, biarkan orang lain berpikir kamu bodoh dan tidak berpendidikan. Masyarakat seringkali mendorong kita untuk mengejar tren, membeli barang mewah, dan menjalani hidup yang dipamerkan untuk mendapatkan validasi eksternal. Namun, semua ini adalah ilusi yang menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Ketika Anda tunduk pada pandangan masyarakat, Anda membuang waktu dan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi Anda. Contohnya, membeli barang mahal hanya untuk mengikuti orang lain bukanlah investasi yang bijak dalam hidup Anda. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan bahwa kepuasan sejati datang dari memenuhi kebutuhan batin dan mengikuti tujuan Anda sendiri. Cara melawan tekanan sosial ini adalah dengan memahami apa yang benar-benar Anda hargai dan mengarahkan sumber daya Anda ke sana. Tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain karena kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang Anda temukan dalam diri Anda. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya menghemat waktu dan uang, tetapi juga hidup dengan integritas dan makna yang lebih dalam. Ketujuh, mendapatkan pekerjaan kedua adalah pembebasan, bukan keterbatasan. Dalam Stoikisme, salah satu prinsip utama adalah tanggung jawab atas hidup Anda. Anda tidak mengeluh tentang keadaan, melainkan bertindak sesuai dengan kapasitas Anda untuk menciptakan perubahan. Ketika menghadapi kesulitan keuangan, bekerja di pekerjaan kedua bukanlah tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk mengambil kendali atas situasi Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari mengendalikan reaksi Anda terhadap situasi, bukan dari melarikan diri darinya. Dengan pekerjaan kedua, Anda mendapatkan penghasilan tambahan yang memberikan stabilitas dan ketenangan pikiran. Hal ini memungkinkan Anda untuk menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Namun, Stoikisme juga mengingatkan untuk tidak membiarkan pekerjaan tambahan ini mengorbankan keseimbangan hidup Anda. Pilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai dan tujuan Anda, sesuatu yang tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga memberikan rasa puas dan berkembang. Misalnya, jika Anda menyukai seni, pekerjaan paruh waktu sebagai instruktur seni dapat menjadi pengalaman yang memuaskan sekaligus bermanfaat secara finansial. Dengan bekerja lebih keras hari ini, Anda meminjam waktu dari masa depan yang lebih aman. Tetapi ingatlah, kebebasan tidak datang dari penghasilan itu sendiri, melainkan dari cara Anda mengelolanya dengan bijak. Bekerja adalah alat, bukan tujuan akhir. Kedelapan, berhentilah melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh alat atau uang. Dalam pandangan Stoikisme, waktu adalah sumber daya yang paling berharga, lebih dari harta benda atau status sosial. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apakah hidupmu cukup panjang? Jika ya, gunakanlah untuk hal-hal yang berarti." Menghabiskan waktu untuk tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada alat, sistem, atau orang lain adalah bentuk ketidakbijaksanaan yang mengorbankan potensi terbesar Anda. Saat ini, teknologi memberi kita kesempatan luar biasa untuk mengotomatiskan tugas-tugas sederhana, seperti mengatur jadwal, membayar tagihan, atau mengorganisasi tugas harian. Dengan memanfaatkan aplikasi atau alat sederhana, Anda menghemat waktu untuk hal-hal yang lebih bermakna, belajar, bekerja, atau bahkan waktu berkualitas dengan keluarga.
Jika memungkinkan, gunakan uang Anda untuk mendelegasikan pekerjaan tertentu, seperti menyewa jasa kebersihan atau bantuan profesional lainnya. Namun, stoikisme juga mengingatkan untuk tidak menggunakan pengalihan tugas ini sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, lihat ini sebagai investasi dalam pertumbuhan diri Anda. Dengan membebaskan waktu dari tugas-tugas rutin, Anda bisa fokus pada peningkatan diri, menciptakan sesuatu yang bernilai, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Dengan memprioritaskan waktu daripada upaya yang sia-sia, Anda menjalankan prinsip stoikisme, menggunakan kebijaksanaan untuk memilih apa yang benar-benar penting. Anda tidak hanya bekerja lebih efisien, tetapi juga hidup lebih bermakna. Kesembilan, tidak semua jam diciptakan sama. Marcus Aurelius pernah berkata, "Waktu adalah sungai yang mengalir dengan deras, dan kita adalah bagian kecil darinya." Setiap jam dalam hidup kita memiliki nilai yang berbeda, tergantung pada energi, fokus, dan kapasitas kita pada saat itu. Tidak semua waktu sama produktifnya, dan stoikisme mengajarkan pentingnya memahami pola diri Anda. Ritme alami tubuh Anda memainkan peran besar dalam produktivitas. Ada saat-saat di mana energi dan kreativitas Anda berada pada puncaknya. Misalnya, sebagian orang merasa lebih produktif di pagi hari, sementara yang lain lebih tajam di malam hari. Dengan menyadari momen-momen ini, Anda dapat mengalokasikan tugas-tugas yang paling penting untuk jam-jam tersebut. Maya Angelou, seorang penulis terkenal, meluangkan waktu paginya untuk menulis karena dia memahami bahwa kreativitasnya paling tinggi saat itu. Ini adalah contoh kebijaksanaan stoik. Menggunakan momen terbaik Anda untuk tujuan terbesar Anda. Sebaliknya, jam-jam dengan energi rendah dapat digunakan untuk tugas-tugas sederhana dan rutin. Dengan mengelola waktu sesuai dengan energi Anda tidak hanya bekerja lebih efisien, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Hidup dengan sadar, menghargai setiap jam adalah cara stoik untuk mencapai ketenangan dan keberhasilan. Terakhir, Anda mendapatkan hasil yang lebih baik saat Anda menikmati apa yang Anda lakukan. Bagi para stoik, tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan kebahagiaan membawa hasil yang lebih besar daripada tindakan yang dipaksa. Seneca mengatakan, kebahagiaan bukanlah dalam memiliki, tetapi dalam melakukan hal-hal yang bermakna. Ketika Anda menikmati pekerjaan Anda memasukkan energi yang lebih besar dan tulus ke dalamnya, menghasilkan kualitas yang lebih baik. Bekerja dalam keadaan terpaksa atau dengan energi rendah menciptakan resistensi batin yang dapat memperlambat kemajuan dan meningkatkan stres. Stoikisme mengajarkan kita untuk memfokuskan pikiran dan energi pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Salah satunya adalah sikap kita terhadap pekerjaan. Dengan menemukan makna dalam pekerjaan, bahkan yang tampaknya biasa sekalipun, Anda bisa mengubahnya menjadi pengalaman yang memuaskan. Jika Anda saat ini tidak menikmati apa yang Anda lakukan, mulailah dengan melihat pekerjaan Anda sebagai sarana untuk tujuan yang lebih besar. Fokus pada dampaknya bagi orang lain atau cara pekerjaan itu membantu Anda mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Nikmati pekerjaan Anda bukan karena mudah, tetapi karena Anda sadar itu adalah bagian dari pertumbuhan Anda. Itulah cara stoik untuk menguasai hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Dalam stoikisme, waktu dan uang bukan hanya sumber daya yang terbatas, tetapi juga instrumen untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bijaksana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik, kita bisa mengelola kedua hal ini secara lebih efektif. Memilih untuk menggunakan waktu dengan bijak, membebaskan diri dari keputusan yang tidak penting,
dan berfokus pada tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun, membentuk masa depan kita, dan melalui kebijaksanaan serta kesadaran, kita dapat mengubah potensi terbatas menjadi pencapaian luar biasa. Jika Anda ingin menguasai waktu dan uang Anda, mulailah dengan memilih apa yang benar-benar penting, tidak terjebak pada kenyamanan sesaat, dan mengubah cara Anda melihat setiap langkah kehidupan. Ayo ambil kendali atas waktu dan sumber daya Anda, dan mulailah menata kehidupan yang lebih sesuai dengan tujuan jangka panjang Anda.